Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7, demikian pembacaan firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para orang tua selalu menginginkan anaknya memperoleh pendidikan yang lebih baik daripada dirinya. Hal ini diwujud nyatakan ketika mereka berupaya keras untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Dari pemilihan sekolah yang favorit, dengan harapan anak-anaknya mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih baik, sampai dengan keberanian untuk mengeluarkan biaya yang mahal dalam rangka agar anak-anaknya itu mengenyam pendidikan yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena orang tua menginginkan agar anaknya itu hidup sukses di masa yang akan datang. Dia dihargai oleh orang lain. Dia tidak seperti orang tuanya yang mungkin dalam hal ini merasa bahwa tidak mempunyai pendidikan yang layak pada masanya. Tanpa disadari, nasihat-nasihat yang selalu dimunculkan adalah bagaimana mereka didorong, para anak-anak dimotivasi untuk mendapatkan ranking yang terbaik, hasil yang terbaik, agar nantinya dapat bersaing dengan yang lain di masa yang akan datang, mendapatkan pekerjaan yang layak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya tiba-tiba kita mendapati seorang anak dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang tinggi, tiba-tiba menjadikan pendidikan itu sebagai sebuah tolok ukur untuk mengukur keberhargaan dirinya. Akibatnya, apapun yang dilakukannya selalu berorientasi kepada kepandaian intelektualitas. Apa yang dia miliki, apa yang dia punyai, apa yang dia mampu, apa yang dia bisa, senantiasa mengarah kepada sebuah keberhargaan diri. Sebagai akibatnya, ketika semakin pandai dia mulai menjauh dari teman-teman yang dia anggap sebagai orang-orang yang tidak selevel dengan dia, atau mungkin merasa diri sebagai orang yang lebih hebat, dengan jabatan-jabatan tertentu, dengan kepandaian tertentu, dalam kelompok-kelompok tertentu, yang dia rasa itu berada di atas orang lain. Puncaknya, mungkin dia akan mengabaikan Tuhan. Baginya Tuhan tidak ada. Karena kemudian segala sesuatu hanya dia pikirkan berdasarkan akal budinya semata, dan merasa bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah karena hasil jerih lelah yang selama ini dia lakukan berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat ironis. Ilmu pengetahuan yang seharusnya membawa kehidupan menjadi lebih baik, semakin membawa orang mengenal siapa Tuhan bagi kehidupannya, tetapi ternyata tanpa disadari sudah beralih membuat seseorang justru semakin jauh dari Tuhan. Tulisan Amsal menarik ketika kita mendapatkan sebuah kalimat, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Menjadi berbeda, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membaca ayat tersebut. Bagi Amsal, takut akan Tuhan itu adalah awal, permulaan dari pengetahuan. Ini mengandung maksud, sehebat apapun, sepandai apapun, dan sepintar apapun, semaju apapun pengetahuan yang diperoleh oleh manusia, harus didasarkan kepada sebuah kenyataan, sebuah keyakinan bahwa pengetahuan utamanya, sumber utamanya adalah dari Tuhan. Ini membawa kita kepada sebuah pemahaman agar dalam menjalani kehidupan kita dengan berbagai macam pengetahuan yang kita miliki, kita harus sadarkan diri kita masing-masing bahwa segala hal itu kita peroleh karena kebaikan Tuhan. Harus didasari akan takut akan Tuhan, bahwa segala hal yang diperoleh itu tetap di bawah otoritas Tuhan, tetap di bawah kekuasaan Tuhan, tidak boleh lebih dari itu.
Kesadaran ini tentu akan membawa implikasi dalam hal praktek kehidupan. Pengetahuan tidak akan dia pakai untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sadar bahwa apa yang kita peroleh, bahwa pengetahuan yang kita dapat itu asalnya dari Tuhan, tentu kita akan tetap terus menempatkan Tuhan sebagai penguasa mutlak atas kehidupan. Relasinya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan itu semakin dekat. Itulah sebabnya cara paling sederhana yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita sebelum berangkat sekolah atau sebelum mereka belajar di rumah, kita bisa membawa mereka, mengajari mereka untuk berdoa terlebih dahulu. Karena dengan doa itu berarti kita sedang sadar, anak-anak kita sedang dalam kondisi sadar bahwa apa yang diperoleh itu adalah hasil karunia dari Tuhan. Bukan semata-mata upayanya untuk belajar, untuk membaca banyak buku, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah menempatkan Tuhan sebagai pemilik otoritas mutlak dalam kehidupan, maka aplikasinya berikutnya adalah ketika kita bersama-sama dengan sesama, kita tentu akan membawa sebuah penghargaan. Kita tidak akan gampang menghakimi orang lain, merendahkan orang lain karena ketidakmampuannya. Kita akan menerima mereka sebagaimana adanya mereka. Kita akan tetap menghormati mereka sebagai orang yang sama-sama belajar, yang sama-sama bertumbuh untuk menemukan karya Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hasilnya tentu akan mengarahkan kita kepada sebuah hasil yang semakin membangun kehidupan. Pengetahuan bukan dipakai untuk kemudian merasa diri hebat dan kemudian melampaui Tuhan, atau kemudian merasa diri di atas orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan kemudian mengarahkan perilakunya hanya sebatas memuaskan egonya semata. Tetapi pengetahuan akan membawa seseorang untuk menyadari bahwa apa yang diperbuat itu adalah sebuah talenta yang dikaruniakan Tuhan, anugerah dari Tuhan. Sehingga dia bersama-sama dengan yang lain sebagai sesamanya membangun kehidupan menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita bersama-sama hendak memasuki pekan pendidikan Sinode GKSBS, mari bersama-sama kita menjadikan pendidikan, pengetahuan itu sebagai alat bagaimana kehidupan kita semakin takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, ketika pendidikan itu diletakkan di bawah kuasa Tuhan, maka itu akan membuat kehidupan menjadi lebih baik.